ajaran Islam itu sangat toleransi. Kita sholat disuruh berdiri. Tidak bisa berdiri, boleh duduk. Tidak bisa duduk, boleh berbaring. Ini toleransi. Kita mengajak orang untuk Islam, kemudian mereka tidak mau. Tidak perlu dipaksa. Karena Allah sudah berfirman, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Ini toleransi. Terkait makanan yang haram juga demikian. Bahwa Allah telah mengharamkan 4 macam makanan: bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Itu haram dimakan. Tetapi ketika terpaksa memakannya karena tidak ada makanan lain kecuali hanya itu, dan dia tidak menginginkan dan tidak dalam makannya juga tidak melampaui batas, kata Allah, fala isma alaihi, maka tidak ada dosa atasnya. Ini toleransi. Nah, bagaimana hubungan kita dengan non-muslim? Apakah ada ajaran Islam yang mengajarkan membolehkan hubungan dengan non-muslim? Kita rujuknya kembali pada Quran juga. Dalam Quran disebutkan begini, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbuat adil. Artinya boleh dengan orang kafir yang pasif. Siapa orang kafir itu sebenarnya 2. Ada 2 macam, yaitu kafir harbi dan kafir zimmi. Yang pasif tadi masuk kafir zimmi. Boleh kita. Tetapi kalau kafir itu pas aktif memerangi umat Islam, itu baru tidak dibolehkan. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallahum wa may yatawallahum fa ulaika humud dzalimun. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan teman-teman setia pada mereka itu yang mereka memerangi kamu karena agama, mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan mereka membantu dalam pengusiran kamu. Maka siapa yang condong kepada mereka, maka mereka itu adalah orang-orang zalim. Jadi ini bentuk-bentuk toleransi model Islam. Jadi tidak toleransi model yang di umum itu. Sebab zaman Rasulullah itu sudah ada tawaran untuk toleransi. Ketika orang-orang kafir mengajak Nabi kita Muhammad SAW untuk bertoleransi, mereka bilang, wahai Muhammad, sehari saya menyembah Tuhanmu, dan sehari saya menyembah, dan engkau menyembah Tuhan. Toleransi. Apa yang terjadi kemudian? Allah turunkan ayat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, hai orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Akhirnya yang terakhir turun lakum dinukum waliyadin. Jadi bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi terkait dengan ubudiyah tidak boleh kompromi. Kalau hubungan sesama manusia boleh, tetapi kita harus bedakan orang kafir yang zimmi dan yang harbi. Yang ini kebanyakan orang-orang berpaham kalau orang kafir sudah halal hartanya, dirampok boleh, ditipu boleh. Mereka nggak bisa bedakan kafir yang mana. Kalau terhadap kafir zimmi ya kita salah. Kalau kafir harbi oke. Nah ini banyak nggak bisa bedakan. Pokoknya kafir sudah jantan promo halal darahnya, halal hartanya. Ini yang membahayakan. Ya, itu terkait dengan masalah toleransi lah. Nah, bentuk toleransi yang model orang-orang umum itu yang tidak mengacu kepada keislaman itu karena saling menghormati. Maka ketika Natal di gereja ikut ke gereja, sebaliknya demikian juga. Sehingga juga muncul apa? Salam yang beda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan seterusnya. Itu adalah produk-produk toleransi yang mereka. Padahal Allah dan Rasulullah sudah mengajarkan cara bersalam itu bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari pernah Rasulullah itu duduk bersama sahabat. Lalu kemudian Yahudi datang, peluk salam. Assalamualaikum. Dijawab oleh para sahabat, Waalaikumsalam. Nabi marah. Kenapa kamu jawab? Bukankah mereka itu memberi salam ya Rasulullah? Lalu Yahudi dipanggil untuk ngecek kebenarnya bahwa yang diucapkan tadi bukan Assalamualaikum tapi Assalamualaikum. Kebinasaan untuk kamu. Lah jawabannya harus Waalaikum. Maka ketika kita menghadapi orang-orang kafir itu sebenarnya kita tidak boleh memberi salam kecuali bercampur. Orang kafir campur dengan umat Islam boleh kasih salam. Kata khusus orang kafir tidak dibolehkan. Itu seperti itu. Lah sekarang kan tidak. Nah itu sudah melanggar salam yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu adalah karena toleransi model mereka. Karena toleransi model mereka itu adalah saling menghormati. Tapi saya lihat di dalam ajaran Islam itu bukan saling menghormati, saling tidak mengganggu. Beda. Ya, makanya saking toleransinya, saking hebatnya sampai tempat-tempat ibadah aja nggak boleh dirusak. Lu bayangkan ajaran Islam sangat toleransi. Ya. Sehingga sekarang muncul dikemas dalam bentuk moderasi agama. Ternyata moderasi agama ini produknya apa? Produknya rent to present. Nah, itu orang-orang Yahudi internasional itu membuat satu program bagaimana bisa menempati pos-pos penting di dalam setiap negara. Tidak Indonesia saja, seluruh dunia. Itu kalau dia bisa menempati itu, dia bisa melaksanakan program. Nah, sementara umat Islam pasif pada politik. Yang menempati ya mereka itu. Kita tuh umat Islam 90% tidak punya pengaruh politik sama sekali. Kalau nanti yang menguasai ini bukan orang Islam, orang-orang kafir yang tidak suka kepada Islam, habis kita. Karena mereka pasti mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pasti tidak cocok dengan keislaman. Kita masih ingat zamannya Mas Tambowi, Menteri Kesehatan, dihadapkan dengan kasus banyak remaja kita yang hamil di luar nikah. Solusinya apa? Solusinya justru dilu itu. Pokoknya supaya tidak hamil pakai kondom. Itu kebijakannya tidak Islami. Berarti seks bebas itu boleh. Pokoknya tidak hamil pakai kondom saja. Ini kalau pemimpin-pemimpin yang tidak Islami. Sementara umat Islam kalau mencalonkan malah tidak ada yang dukung. Dan juga karena rata-rata nggak punya uang. Jadi kita itu belum berpikir tentang masalah akidah. Karena paham kita rata-rata di Indonesia ini, paham Islam itu cuma 5 item, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Padahal kalau kita pelajari Islam itu tidak seperti itu. Itu dengan Islam dalam pengertian khas. Tapi Islam dalam pengertian umum luas, termasuk memilih pemimpin, pemilu ada. Bukan masalah pemilunya, tapi memilih pemimpin diajarkan dalam Islam. Berarti Islam itu wilayahnya juga wilayah politik. Ini luar biasa sebenarnya. Saya itu kalau melihat sejarah Rasulullah, kenapa Rasulullah berhasil merubah ideologi kafir menjadi ideologi Islam dalam kurun waktu 20 tahun. Kita itu sebelum merdeka sudah berjuang umat Islam, sampai sekarang tidak pernah berhasil. Kenapa? Karena saya pelajari tidak mengacu kepada sistem yang dibuat oleh Rasulullah. Karena Rasulullah itu dalam melaksanakan Islam diprogram oleh Allah melalui Quran. Saya lihat Quran itu kan ada 2. Ada Quran versi kitab yang kita sebut versi kitab adalah Quran yang kita pegang ini tertulis Fatihah sampai Nas. Ayo penjenengan lihat. Turunnya Quran tidak dari Fatihah, dari Iqra. Sampai terakhir surat 5 ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam. Kenapa tidak sama?
Nah ini pemahaman Islam itu di situ. Jadi saya sebut yang Quran dari Iqra sampai surat 5 ayat 3 itu adalah Quran versi nuzul. Pelaksananya di situ. Contoh pelaksanaan Quran di situ. Menurut Ibnu Abbas, Al-Quran turunnya sekaligus 30 juz. Di minas sama'i dunya, kemudian diturunkan dari minas sama'i dunya tadi kepada Nabi Muhammad, tidak dari Fatihah. Dari Iqra. Kenapa dari Iqra? Karena saat itu Rasulullah orang Quraisy yang menganggap Tuhan itu 3, Lata, Uzza dan Manata. Dikonter dengan Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Memperkenalkan Allah itu menjadikan manusia dari segumpal darah, bukan Lata, Uzza dan Manata. Ini rahasia kemenangan Rasulullah, termasuk kita ini. Kenapa sekian lama berjuang tidak pernah berhasil? Malah muncul ayat-ayat radikal. Ayat radikal sekarang dikonter dengan ayat yang moderat. Itu sebenarnya sama saja. Karena Nabi itu yang diterapkan yang moderat ya radikal. Kalau kita hanya membuang yang radikal kemudian kita terima yang moderat, itu artinya kita iman kepada yang sebagian kitab, kafir kepada sebagian lainnya. Itu pun tidak dibolehkan. Maka contoh Islam yang terbaik adalah Islamnya Rasulullah. Rasulullah itu dalam berislam menggunakan Quran. Isinya Quran, ya juga moderat, ya juga radikal. Sehingga pertanyaannya harus kita mengerti kapan kita terapkan radikal, kapan kita terapkan moderat. Ini yang penting. Ketika kita tidak memahami itu, tidak pernah menangis. Sekarang kita lihat, pernah dengar Saifuddin Ibrahim, orang murtadin dari Islam masuk Kristen, sekarang mengemposi Islam. Islam itu ajarannya yang tidak cocok dengan kemanusiaan. Ini coba buktikan. Surat 2 ayat 191. Dia sampaikan ayat itu. Yang intinya adalah di situ menerangkan orang-orang kafir itu suruh membunuh di mana saja dijumpai, dan suruh mengusir dari mana, mengusir orang beriman. Ini ajaran Islam. Kalau kemudian kita tidak mengerti, bagaimana kita akan membantah yang disampaikan Quran? Kita sering ngomong Quran sunnah, tapi belum tentu paham. Kalau dihadapkan seperti itu, karena ayat itu ada dua, ada ayat khos, ada ayat am. Yang dibawa Ibrahim tadi adalah ayat khos. Ayat khos itu karena ada sebab. Kalau sebabnya tidak ada, sampai hari kiamat tidak bisa diterapkan. Beda dengan ayat yang am. Misalnya contoh ayat am itu sholat. Sholat dalam kondisi apapun tetap dilaksanakan. Dalam keadaan perang, dalam keadaan genting, boleh sholat sambil berjalan. Itu saking pentingnya. Nah, ini harus bedakan. Nah, orang-orang yang melakukan gerakan-gerakan radikal itu kan tidak memahami itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital, ya orang beriman diwajibkan atas kamu perang. Berangkat perang. Tapi enggak tahu perangnya apa sebabnya, kenapa, kapan dilakukan. Nah, sama dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya orang beriman diwajibkan atas kamu puasa. Lalu besok kita puasa. Salah. Puasa itu, perintah puasa itu menunggu Ramadan. Kalau belum Ramadan enggak usah puasa. Nah ini banyak tidak dipahami. Ya, jadi memahami Quran itu juga sangat penting. Jadi sebenarnya banyak hal yang akan kami sampaikan, tapi mengingat ini adalah Jumat, tidak mungkin kita sampaikan panjang lebar. Tapi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi tambahan ilmu kita terkait dengan pemahaman Islam yang selama ini kita peluk. Mungkin sejak kecil kita meluk Islam ini. Mudah-mudahan manfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.